Beyond Time, Bab 586. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Catatan, dikarenakan banyak yang menganggap alur cerita novel Beyond Time sebelumnya itu gak nyambung atau ngawur. Dan setelah Mimin cek secara manual, tanpa bantuan robot, Mimin tidak menemukan penyimpangan cerita. Perlu diketahui bahwa, pada bab-bab ini penulis mengadaptasikan ceritanya dari setiap sudut atau bagian dan bertemu pada satu titik cerita lengkap. Dikarenakan banyak masukan dan kritik, Mimin mencoba mencari solusinya. Mimin mengambil rujukan dari situs web lain. Untuk judul bab, tetap melanjutkan sebelumnya. Akan ada sedikit perbedaan cerita pada penyebutan dan karakter. Tetapi jangan khawatir. Bila kita cermati, inti ceritanya sama. Untuk penjelasan selengkapnya ada di deskripsi. Terima kasih. Larut malam, dunia diselimuti kegelapan. Hanya lampu-lampu yang berkelap-kelip di kota-kota kecil di pegunungan Bitter Life, cahayanya redup tertiup angin. Angin yang berdesir terus bertiup. Sesekali, beberapa butir pasir akan terangkat dan tersapu ke dalam kota tanah itu. Meskipun tidak banyak angin berpasir yang bisa mencapai pegunungan, angin itu tetap menimbulkan suara gemerisik saat menerpa pintu, yang terkadang menimbulkan rasa tidak nyaman. Namun, setelah beberapa saat, orang bisa terbiasa dengan hal itu. Setidaknya bagi Suking, begitulah kenyataannya. Angin yang berdesir di luar rumah telah menjadi bagian dari hidupnya selama setengah tahun ini. Pada saat itu, dia menarik kesadaran ilahinya dari gulungan giok yang berbicara tentang kutukan dan kilatan aneh muncul di matanya. 3 hari telah berlalu sejak ia kembali dari aula pemberontak bulan. Selama 3 hari ini, Suking telah menganalisis informasi kutukan tersebut. Kini, ia akhirnya memahami semuanya. Penelitian yang dilakukan oleh orang-orang dari Moon Rebel Hall tentang kutukan itu sebenarnya telah mencapai tingkat mikroskopis. Suking bergumam. Dia merasa bahwa informasi kutukan yang telah dia tukarkan dengan pil beracun dan batu spiritual itu sangat berharga. Informasi ini cukup komprehensif. Jelas, informasi ini tidak dikumpulkan dalam satu generasi. Tampaknya informasi ini telah diwariskan selama bertahun-tahun, berisi pengujian dan berbagai spekulasi tentang berbagai jenis kutukan. Beberapa individu, melalui berbagai percobaan, telah mengkonfirmasi bahwa kutukan ini memiliki kehidupan. Ada juga orang-orang yang menemukan bahwa terdapat perbedaan halus dalam kutukan berbagai ras setelah menyelidiki lebih dari 100 ras. Tampaknya beberapa kelompok memiliki lebih sedikit kutukan sejak lahir, tetapi kutukan-kutukan ini secara bertahap menumpuk seiring waktu. Ada juga orang-orang dari Balai Pemberontak Bulan yang ahli dalam mempelajari perubahan letusan kutukan dan telah mengklasifikasikan 137 reaksi berbeda. Tampaknya detail dari berbagai ras berbeda pada saat kutukan meletus. Kutukan ini dapat disesuaikan untuk menimbulkan siksaan spesifik pada ras yang berbeda. Misalnya, ras matahari terbenam secara alami kekurangan kepekaan terhadap rasa sakit fisik, jadi ketika kutukan itu muncul di dalam ras mereka, kutukan itu menargetkan jiwa mereka. Ada prinsip lain yang juga dipelajari oleh Balai Pemberontak Bulan, yaitu kutukan dari ras yang berbeda dapat bercampur. Kutukan dalam tubuh semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan tidaklah statis. Kutukan dalam tubuh berbagai ras dapat saling tumpang tindih dan dipengaruhi oleh ucapan dan garis keturunan. Kilatan aneh muncul di mata Suking. Metode ini membuka banyak pikirannya. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa kutukan dapat digunakan seperti ini. Sebagai contoh, seseorang mencampurkan kutukan yang terutama menargetkan jiwa ke dalam ras yang tidak takut jiwa-jiwa akan rusak. Setelah itu, kutukan ras ini tercampur, mengurangi siksaan pada saat kutukan itu meletus. Kutukan dari berbagai ras berbeda, dan karena itu, terjadi fusi bergantian. Inilah prinsip dari pil penghilang kutukan. Suking menundukkan kepala dan mengeluarkan salah satu dari sekian banyak gulungan giok di depannya yang mencatat informasi kutukan tersebut. Gulungan giok ini menjelaskan metode tersebut dan Suking akhirnya mengerti mengapa harga pil penangkal kutukan sangat tinggi dan jumlahnya sangat sedikit. Pil penghilang kutukan apapun membutuhkan integrasi karakteristik dari banyak ras untuk mencapai penyeimbangan menyeluruh,
sehingga kutukan orang yang menelannya dapat diringankan. Selain itu, untuk level yang lebih tinggi, ramuan tersebut perlu dibuat khusus oleh ahli alkimia dan diracik sesuai dengan karakteristik ras pelanggan. Dengan kata lain, pil penghilang kutukan sebenarnya adalah pil kutukan yang dicampur dengan kekuatan kutukan dari berbagai ras. Namun, detailnya membutuhkan banyak ramuan dan penyempurnaan, sehingga setelah kutukan-kutukan ini dicampur, kekuatannya tidak akan meningkat tetapi akan saling menetralkan. Menggunakan kutukan untuk melawan kutukan dan saling memperkuat untuk menangkalnya. Su Qing menghela napas penuh emosi. Dia mengerti bahwa informasi yang dia peroleh hanyalah puncak gunung es dari apa yang telah diperoleh Aula Pemberontak Bulan dari mereka yang mempelajari kutukan tersebut. Meskipun Su Qing hanya memperoleh sebagian kecilnya, dia dapat merasakan kebijaksanaan para kultivator Aula Pemberontak Bulan secara mendalam. Jika kemajuan ini berlanjut, mungkin akan benar-benar ada suatu hari di masa depan ketika mereka dapat menciptakan pil yang secara sempurna menetralkan letusan kutukan tersebut. Dengan cara ini, akan ada kemungkinan untuk melarikan diri dari wilayah ini. Syaratnya adalah Dewi Merah tidak mengubah metode kutukan, dan warisan pengetahuan tidak hilang karena kehancuran yang disebabkan oleh Dewi Merah. Su Qing menarik napas dalam-dalam. Setelah mempelajari informasi ini, dia menyadari bahwa pil pemecah kutukan akan menjadi titik terobosan baginya dalam mengatasi kutukan tersebut. Aku memiliki kekuatan dari sumber yang sama dengan bulan merah. Sampai batas tertentu, aku juga dapat menggunakan kekuatan ini untuk melepaskan kutukan. Secara teori, berkahku tidak hanya memperdalam kutukan tetapi juga melenyapkannya. Mengenai arah tadi, aku salah arah. Aku ingin menyelesaikan kutukan itu sekaligus, tetapi karena level bulan unguku belum cukup tinggi, itu terlalu sulit. Lalu, jika aku melemahkan kutukan itu, Su Qing terdiam sejenak sebelum tekad terpancar di matanya. Aku butuh pil pemecah kutukan untuk memverifikasi dugaanku. Dengan pemikiran itu, Su Qing mengeluarkan cermin dan memasuki Aula Pemberontak Bulan lagi. Pada saat berikutnya, di kaki pegunungan tempat Balai Pemberontak Bulan berada, mata patung di altar sebuah kuil kecil langsung terbuka. Su Qing tidak bertindak gegabah. Dia berdiri di atas altar dan terlebih dahulu mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia mengendalikan patung itu dan melangkah maju. Setelah mendarat, dia meregangkan tubuhnya lagi dan memeriksa apakah ada perubahan pada patung itu. Bangunan itu masih penuh retakan dan tampak sama seperti sebelumnya. Di dalamnya terdapat seorang lelaki tua berjubah panjang dengan labu di punggungnya. Semuanya normal. Barulah kemudian Su Qing mendorong pintu kuil hingga terbuka dan berjalan keluar. Melihat langit biru dan cahaya terang di sini, serta patung-patung yang datang dan pergi, dia tidak ragu-ragu dan bergabung dengan mereka. Kali ini, tujuannya sangat jelas. Dia ingin menemukan pil pemecah kutukan yang bisa dia tukarkan. Dalam perjalanan, dia melewati kuil tempat dia menukarkan pil racun 3 hari yang lalu dan secara naluriah melihat ke dalamnya. Meskipun ada penerangan di kuil itu, tampaknya pemiliknya tidak ada di sana. Su Qing tidak terlalu mempedulikannya. Dia segera pergi dan melihat-lihat kuil lain. Namun, ada terlalu banyak kuil di sini dan sangat sulit untuk memeriksa semuanya sekaligus. Bahkan jika dia bertemu seseorang yang menjual pil penangkal kutukan, Su Qing tidak dapat memenuhi persyaratannya. Adapun kuil yang menjual pil itu seharga 20 kristal api surgawi merah. Ketika Su Qing pergi ke sana, dia menemukan bahwa perdagangan dihentikan karena suatu alasan dan orang luar tidak diizinkan masuk. Su Qing merasa sedikit menyesal akan hal ini. Setelah mencari cukup lama, dia hanya bisa mendapatkan beberapa informasi tentang kutukan di kuil-kuil lain sebelum pergi. Waktu berlalu dan tak terasa, 10 hari pun tiba. Selama 10 hari itu, Su Qing mencerna informasi dan mempelajari kutukan binatang buas yang mengerikan. Hampir setiap hari, dia menghabiskan separuh waktunya di Aula Pemberontak Bulan, terus-menerus mencari pil penangkal kutukan yang bisa dia tukarkan. Selama periode ini, ia memantau dengan cermat kuil yang meminta kristal api surgawi, tetapi kuil itu tetap tutup. Ada juga seorang guru yang telah bertukar pil racun dengan Su Qing untuk mengembangkan tubuh kekebalan 100 racun. Kuil guru ini tidak ditutup, bisa dimasuki, tetapi patungnya tidak memiliki roh. Dalam beberapa kesempatan, Su Qing memasuki kuil dan mendapati bahwa gugusan cahaya terapung di dalamnya sudah lama tidak diperbarui.
Beberapa gugusan cahaya bahkan kosong dari ramuan obat. Seolah-olah setelah transaksi dengan Su King selesai, guru ini tidak pernah datang lagi ke aula pemberontak bulan. Mungkinkah ada masalah setelah meminum pil racun itu? Su King agak terkejut dan juga sedikit gelisah. Dia tidak memiliki permusuhan dengan pihak lain. Namun, Su King telah mengingatkan pihak lain dengan jelas. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Lagi pula, mereka yang mengembangkan tubuh yang kebal terhadap semua racun adalah para ahli. Su King merenung dan merasa bahwa mungkin dia terlalu banyak berpikir. Mungkin guru itu tidak muncul karena hal lain. Dengan pemikiran itu, Su King pun pergi. Beberapa hari kemudian, pihak lainnya masih belum muncul. Hingga suatu hari, ketika Su King terus mencari pil pemecah kutukan, keluar masuk dari satu kuil berkilauan ke kuil lainnya, seluruh aula pemberontak bulan tiba-tiba mulai bergetar. Cahaya menyilaukan muncul dari langit, dan fluktuasi energi yang mengerikan meningkat, menyelimuti seluruh gunung balai pemberontak bulan. Su King merasakannya dan berjalan keluar dari kuil. Dia bukan satu-satunya. Pada saat itu, banyak patung yang keluar dan memandang ke langit. Di langit, di antara 9 kuil kuno di bawah matahari, pintu salah satu kuil tiba-tiba terbuka. Cahaya tak berujung terpancar darinya, dan sesosok besar muncul di dalam kuil. Kemunculannya menyebabkan seluruh aula pemberontak bulan bergoyang. Warna-warna keberuntungan muncul di langit dan cahaya cemerlang menyebar. "Salam, Wakil Ketua Aula." Suara-suara penuh hormat seketika terdengar dari mulut patung-patung itu. Setelah berkumpul, suara-suara itu berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar ke segala arah. Su King berada di antara mereka dan hatinya bergejolak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat para petinggi aula pemberontak bulan. Meskipun dia tidak dapat secara langsung merasakan tingkat kultivasi wakil ketua aula karena penghalang patung, fakta bahwa kehadiran orang ini dapat menyebabkan perubahan seperti itu di aula pemberontak bulan menunjukkan bahwa kultivasi mereka tidak diragukan lagi luar biasa. Pada saat yang sama, ketika pintu kuil terbuka dan patung itu keluar, di bawah cahaya yang tak berujung, sebuah suara berat bergema ke segala arah seperti guntur. "Saya di sini untuk memberitahu Anda 3 hal. Pertama, seluruh wilayah pemujaan bulan sedang dilanda badai, dengan para kultivator dari seluruh penjuru memberontak melawan takdir mereka. Percikan api akan segera menyulut seluruh wilayah. Kedua, dengan bantuan kami dalam setengah tahun terakhir, kami berhasil menghancurkan 5 kuil cabang bulan merah dan membunuh 11 utusan ilahi, puluhan pelayan ilahi, dan ratusan budak ilahi. Ketiga, menurut berita yang telah dikonfirmasi, pewaris tahta dan Putri Mingmei telah pulih dari luka-luka mereka. Kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk menghubungi mereka. Begitu kami berhasil menghubungi mereka, aula pemberontak bulan kami akan menyambut kejayaan. Semuanya, bulan merah itu tidak abadi." Suara-suara patung bergema dan gelombang emosi yang meluap muncul di hati sejumlah besar patung. Banyak kuil yang tertutup bahkan terbuka. Tuan mereka telah kembali. Pada akhirnya, semua patung itu secara spontan menunduk ke langit dan menjawab dengan kata-kata yang sama. "Harapan adalah sesuatu yang abadi." Suara itu begitu keras sehingga bergema di seluruh dunia. Benih harapan telah ditanam kembali. Su King berdiri di antara mereka dan memandang patung raksasa di langit. Perasaannya sangat intens. Setelah patung itu mengumumkan hal-hal ini, ia tidak mengatakan apapun dan kembali lagi. Pintu kuil tertutup. Meskipun dia telah pergi, informasi yang dia sebarkan di sini akan menyebar ke seluruh wilayah pemujaan bulan secepat mungkin. Su King termenung dalam-dalam. Dia memandang patung-patung yang bersemangat di sekitarnya dan hendak pergi. Namun, ketika pandangannya menyapu, dia menemukan bahwa kuil yang telah lama dia perhatikan dan yang meminta kristal api surgawi juga telah dibuka. Dia segera terbang ke sana. Setelah memasuki kuil, dia merasakan bola cahaya di dalamnya dan menemukan titik penukaran untuk pil pemecah kutukan. Tanpa ragu-ragu, Su King mengeluarkan 20 kristal api surgawi merah dan menyelesaikan transaksi. Begitu mendapatkan pil pemecah kutukan, Su King merasa tenang. Kemudian dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, menyusul pengumuman wakil kepala aula, semua patung yang mampu datang kembali, membuat tempat itu menjadi ramai dan meriah. Sekilas, tampak seolah-olah para dewa dan iblis sedang menari ke segala arah. Namun, kuil yang pernah bertukar pil racun dengan Su King masih tetap sama.
Su King tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap dalam diam, lalu dengan cepat kembali ke kuilnya sendiri dan memilih untuk pulang. Pada saat yang sama, di gurun pasir hijau, sebuah cahaya warna-warni bergerak maju dengan cepat. Di belakangnya, badai pasir hijau samar-samar menampakkan warna putih. Seolah-olah angin hijau berubah menjadi angin putih. Burung beo di dalamnya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya sambil mengumpat saat terbang. Astaga, bukankah aku baru saja terbang santai lalu melambat, dan jatuh ke dalam lubang pasir hisap? Kenapa anginnya berubah menjadi putih? Saat burung beo itu melarikan diri dengan ketakutan dan berteleportasi berkali-kali dalam upaya untuk menghindari badai pasir yang perlahan berubah menjadi putih, sosok Su King terungkap di ruang belakang kota bumi di pegunungan kehidupan pahit. Dia duduk bersila dengan tatapan penuh harap. Kemudian dia mengeluarkan pil pemecah kutukan yang telah dia tukar dan mengamatinya dengan saksama. Pil ini berwarna-warni dan tampak sangat aneh, tetapi aura kutukan yang dipancarkannya sangat jelas. Su King tidak bertindak gegabah. Pil penangkal kutukan ini terlalu berharga dan dia tidak punya uang untuk mendapatkan yang kedua. Dia hanya bisa meneliti secara saksama satu-satunya pil yang dimilikinya. Ia pertama-tama melihat dan mengamati dengan cermat lapisan luar pil tersebut. Setelah itu, ia meletakkannya di depannya dan menciumnya berulang kali. Ekspresi perenungan muncul di matanya saat ia dengan cepat menganalisisnya. Rasanya tidak seperti dibuat dengan ramuan obat. Namun, ini jelas mengandung kutukan, dan bukan hanya satu, tetapi banyak untaian dengan fokus pada materi di dalamnya. Ini adalah zat yang dapat menyerap kekuatan kutukan. Su King terus menganalisis. Jumlah setiap untaian kutukan berbeda-beda, dan itu harus didasarkan pada kekuatan kutukan dari berbagai ras, yang kemudian diubah menjadi resep. Menarik sekali bagaimana semua kutukan ini jelas berasal dari sumber yang sama, tetapi manifestasinya berbeda-beda. Namun, pada akhirnya, itu tetaplah kutukan. Meskipun menelannya dapat meredakan rasa sakit, kutukan itu sebenarnya tidak berkurang, malah bertambah banyak. Terutama ketika jumlah kutukan meningkat, itu memicu banyak reaksi berantai, seperti terkurasnya vitalitas dan penurunan kultivasi. Ini adalah efek samping dari pil penangkal kutukan. Minum racun untuk menghilangkan dahaga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su King menghela napas penuh emosi. Setelah itu, dia mengangkat tangan kirinya dan kekuatan bulan ungu di tubuhnya berkumpul, membentuk benang-benang ungu. Ada sekitar beberapa ratus helai. Setelah berterbangan di depannya, dengan sebuah pikiran dari Su King, benang-benang ungu ini langsung menuju ke pil pemecah kutukan. Mereka dengan cepat menembus pil itu dan menyatu dengannya. Setiap benang bersentuhan dengan berbagai kutukan dalam pil penangkal kutukan dan mulai menirunya. Ini adalah sesuatu yang mustahil bagi orang lain. Namun, bulan ungu milik Su King berasal dari sumber yang sama dengan bulan merah. Transformasi yang dapat ditimbulkan oleh bulan merah juga dapat ia capai. Namun, sebelumnya ia kekurangan titik acuan dan eksperimen yang memadai, tetapi sekarang semua jawabannya terkandung dalam pil pemecah kutukan. Bagi Su King, ini adalah pintu yang terbuka. Waktu berlalu perlahan dan ekspresi Su King menjadi semakin serius. Benang-benang ungu yang dipancarkannya disesuaikan satu persatu dalam simulasi berkelanjutan ini, berubah sesuai dengan kutukan yang berbeda. Sepanjang proses tersebut, dia sangat berhati-hati. Dia mengendalikan fluktuasi ratusan benang dan melakukan yang terbaik untuk tidak memicu kutukan dalam pil tersebut. 6 jam kemudian, bahkan di bawah kendali yang begitu terfokus, masih ada beberapa kesalahan. Dalam sekejap, pil penangkal kutukan yang sangat berharga ini bergetar. Pada saat berikutnya, semua kutukan bergejolak dan runtuh, berubah menjadi abu hitam yang jatuh ke tanah melalui jari-jari Su King. Su King tidak menyesal, kilatan aneh muncul di matanya. Dalam 6 jam ini, dia telah menyelesaikan simulasi semua kekuatan kutukan dari lebih dari 300 ras berbeda yang terkandung dalam pil penangkal kutukan ini. Dia menatap abu hitam di tanah, dan mengeluarkan seruan pelan. Dia mencubit segenggam dan memegangnya di depannya, merasa semakin lama semakin familiar. Ini, mata Su King berbinar saat dia mengeluarkan sebuah kantung dan menuangkan abu hitam di dalamnya. Setelah membandingkannya, dia menemukan bahwa keduanya persis sama. Abu hitam Su King diperoleh dari binatang buas. Itu adalah wujud tubuh mereka setelah kutukan sepenuhnya meletus. Saat itu,
dia tidak merasa itu berguna, tetapi dia menyimpannya. Dari penampilannya, sepertinya inilah material yang digunakan untuk menyerap kutukan tersebut. Dengan kata lain, setiap pil penghilang kutukan menggunakan tulang makhluk hidup yang terkutuk sebagai bahan dasarnya. Su Qing terdiam. Beberapa saat kemudian, dia meraih segumpal abu hitam dan kekuatan bulan ungu di tubuhnya menyebar, berubah menjadi ratusan benang yang dengan cepat menyatu dengannya. Berdasarkan penelitiannya sebelumnya, dia dengan cepat mensimulasikan gumpalan kutukan yang berbeda dan menempelkannya pada abu hitam tersebut. Selama proses ini, bola abu hitam itu mulai menyusut. Warnanya secara bertahap berubah hingga menjadi beraneka warna. Ukurannya juga berubah. Su Qing meremasnya dan sebuah pil berbentuk tidak beraturan muncul di telapak tangannya. Secara kasat mata, benda itu tampak mirip dengan pil pemecah kutukan dan auranya persis sama. Namun, esensinya berbeda. Hal ini karena semua kutukan di dalamnya sebenarnya terbentuk oleh kekuatan bulan ungu milik Su Qing. Jika aku harus membandingkan kutukan bulan merah dengan pasukan musuh, kondisi energi ungu yang kumiliki saat ini seperti berganti pakaian musuh dan mengubah penampilanku. Dengan cara ini, musuh akan kesulitan menemukan kebenaran, sehingga aku bisa berhasil berbaur dengan mereka. Dengan menggunakan metode ini, kutukan tersebut dapat langsung muncul dari dalam pasukan musuh, sehingga menetralkan sebagian kutukan sebelum mereka dapat melahapnya. Pikiran Su Qing jernih. Dia mengeluarkan seekor binatang buas hasil percobaan. Itu adalah seekor kalajengking. Setelah muncul, ia gemetar dan tidak berani mengangkat ekornya. Su Qing melihat sekilas dan meletakkan pil di tangannya di samping mulut pil tersebut. Makan. Su Qing berbicara dengan tenang. Kalajengking itu tak berani menolak dan hanya bisa menelannya dengan patuh. Setelah itu, tubuhnya bergetar lebih hebat lagi. Hanya dalam waktu lebih dari 10 tarikan napas, ia roboh dan berubah menjadi abu hitam. Penyamaran itu tidak berhasil. Su Qing mengerutkan kening. Setelah mengingat proses pemurnian sebelumnya, dia mengeluarkan abu hitam itu lagi dan menyesuaikannya sedikit sebelum melanjutkan pemurnian. Hari-hari berlalu dan upaya Su Qing terus berlanjut. Setiap kali gagal, dia akan melakukan sedikit penyesuaian. Akhirnya, pada senja hari ke-10, pilnya berhasil menyamar. Binatang buas yang memakan pil itu tidak roboh. Bahkan, kutukan di tubuhnya malah menjadi stabil. Hati Su Qing berdebar saat melihat pil penangkal kutukan yang telah dibuatnya. Ini adalah hasil penelitiannya yang telaten selama 6 bulan terakhir. Meskipun masih ada beberapa perbedaan karena pendekatan yang dia ambil, hasilnya tidak jauh berbeda dari pil pemecah kutukan yang asli. Tujuan dari pil penangkal kutukan adalah untuk mengurangi rasa sakit akibat kutukan. Tujuan saya adalah untuk menetralkan kutukan sepenuhnya, dan mengurangi rasa sakit hanyalah efek samping. Meskipun saya tidak bisa melakukannya sekarang, metode ini seharusnya tidak salah. Selain itu, kekuatan bulan unguku juga perlu ditingkatkan, aku juga harus mengumpulkan lebih banyak informasi tentang kutukan itu. Hanya dengan begitu kekuatan itu bisa disempurnakan secara bertahap. Su Qing memasang ekspresi penuh harap. Dengan lambaian tangannya, dia hendak memurnikan lebih banyak pil penangkal kutukan. Namun, di saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan kilatan tajam muncul di matanya saat dia melihat keluar. Dengan gerakan tubuh yang lincah, dia menghilang dari ruangan belakang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping meja apotek. Ling'er dengan gembira mencatat pembukuan. Ketika dia merasakan kehadiran Su Qing, tubuhnya langsung memucat dan masuk ke dalam lengan baju Su Qing. Leluhur sekte berlian itu juga menunjukkan ekspresi tajam. Ketika dia menetapkan arah, ekspresi Su Qing sedikit melunak, dan dia melihat keluar jendela. Sebuah cahaya warna-warni muncul begitu saja. Setelah itu, cahaya tersebut melesat masuk ke dalam toko obat dan muncul di samping Xiao Miao yang panjangnya 1 kaki. Xiao Miao gemetar dan sama sekali tidak berani bergerak. Cahaya 5 warna itu berubah menjadi seekor burung beo dan suara lantang keluar dari mulutnya. Setelah burung beo itu lahir, apa yang istimewa dari ayahnya? Cepat panggil ayah, aku di sini. Setelah mengatakan itu, burung beo itu menatap Su Qing dengan angkuh. Hei, kamu di sana, siapa namamu? Chen, sesuatu Niu ingin aku memberitahumu untuk menyalakan sesuatu. Menyalakan sesuatu. Su Qing mengerutkan alisnya, tidak sepenuhnya mengerti maksud burung beo itu.
Bagaimana mungkin aku tahu apa yang harus dinyalakan? Si Anu menyuruhku memberitahumu untuk menyalakan api, jadi lakukanlah. Burung beo itu berbicara dengan bangga. Setelah itu, ia menoleh dan menggigit Xiao Miao, memakannya dengan berisik. Xiao Miao gemetar dan tidak berani menghindar. Linger buru-buru merangkak keluar dari lengan baju Suking dan menatap tajam burung beo itu. Diam! Burung beo itu melirik Linger sekilas, lalu ke Suking. Ia mengangkat kepalanya, mengambil pose klasik, mengarahkan paruhnya ke arah mereka, dan terus tampak angkuh. Aku tidak mau. Leluhur sekte berlian itu langsung bergerak mendekat. Namun, begitu dia mendekat, burung beo itu tiba-tiba menghilang dan berteleportasi ke sisi lain Xiao Miao, lalu menggigit lagi. Aku tidak mau. Kecepatan ini bahkan mengejutkan leluhur sekte berlian. Tepat ketika dia hendak melanjutkan pengejarannya, burung beo itu terus berkedip dan berteleportasi di sekitar Xiao Miao, menggigit demi menggigit. Aku tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Tepat ketika burung beo itu merasa puas, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Mata kecilnya membelalak dan ia batuk mengeluarkan seteguk darah. Kamu beracun. Burung beo itu menatap Xiao Miao dengan marah, menyebabkan Xiao Miao gemetar. Burung beo itu kembali batuk darah dan tubuhnya mulai membusuk. Ia juga merasakan bahwa bukan Xiao Miao yang beracun, melainkan ada racun di sekitarnya. Karena itu, tepat sebelum ia berbicara, ia jatuh terbentur kepalanya. Setelah mendarat di tanah, ia menatap Suking dengan ngeri. Pada saat yang sama, Xiao Miao dengan cepat mencabut akarnya dan melompat turun, dengan gila-gilaan menginjak burung beo untuk membalas dendam. Burung beo itu meratap dan ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa. Ia hanya bisa terus berguling-guling di tanah sampai leluhur sekte berlian muncul. Burung beo itu tidak berani bergerak lagi, matanya dipenuhi rasa takut yang tak tertandingi. Xiao Miao tak berani melanjutkan. Ia perlahan merangkak mundur dan menancapkan dirinya kembali. Suking tampak tanpa ekspresi. Dia duduk di samping dan memperhatikan burung beo yang meronta-ronta di tanah. Sekarang, bisakah kamu berbicara dengan benar? Burung beo itu mengangguk cepat. Akhirnya ia mengerti mengapa ayahnya takut pada orang di depannya. Orang ini tidak masuk akal dan bahkan meracuni bangsanya sendiri. Paman Su, bisakah kau menetralisir racunnya dulu? Setelah mengatakan itu, burung beo itu kembali batuk darah. Ia berada di ambang kematian dan tubuhnya akan membusuk. Suking melambaikan tangannya. Sebagian besar racun di tubuh burung beo itu menghilang dan burung itu langsung menjadi segar kembali. Namun, setelah tatapan Suking menyapu tubuhnya, burung itu bergetar dan buru-buru menjadi patuh. Paman Su, aku salah. Paman Erniu benar-benar memintaku untuk memberitahumu cara menyalakan api. Aku juga tidak tahu apa itu. Sepertinya ada hubungannya dengan matahari. Suking termenung dan menatap burung beo itu. Kecepatan pihak lain tadi sedikit mengejutkannya, jadi dia bertanya. Kemampuan apa saja yang kamu miliki? Aku bisa berteleportasi. Aku yang tercepat di antara keturunan ayahku, dan kemampuan teleportasiku tidak terpengaruh oleh kondisi buruk atau tempat tertutup. Di masa lalu, ketika ayahku dalam bahaya, aku selalu memindahkannya dengan teleportasi. Singkatnya, maksudku, aku bisa berteleportasi. Setelah burung beo itu selesai berbicara, ia menatap Suking dengan saksama. Suking mengangguk dan hendak berbicara ketika dia merasakan sesuatu dan berjalan ke jendela. Angin bertiup dari cakrawala menuju kota di tanah itu. Rumah itu bergetar dan pintu kayu bergoyang. Angin itu juga menerpa wajah Suking, mengangkat rambutnya. Di dunia yang jauh, badai terhubung dengan langit. Angin berpasir bagaikan lautan kabut, terus berputar dan menyebar. Kilat menyambar di dalamnya dan bergemuruh kembali ke segala arah. Seolah-olah ada dewa di dalamnya, yang mendorong badai pasir itu maju. Kemanapun badai itu lewat, langit akan berubah warna dan angin serta awan akan bergejolak. Itu adalah badai pasir. Warnanya berubah dengan cepat dari hijau menjadi putih. Suara lolongan pada saat itu bergema dengan sangat hebat, seolah-olah langit menangis, dan bumi berduka, seolah-olah mereka akan mengubur semua makhluk hidup dengan seluruh ciptaan sebagai persembahan pemakaman mereka. Tekanan mengerikan menyelimuti seluruh gurun saat badai pasir putih muncul. Angin itu menyapu tanah, menutupi langit, dan memengaruhi pegunungan Bitterleaf,
menyebabkan segala sesuatu di dunia luar menjadi putih kabur saat ini, memancarkan perasaan suram yang pekat. Tatapan Su Qing tampak serius. Dia menundukkan kepala dan menatap kakinya. Bayangan itu sedang berburu di luar dan belum kembali.